Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah pengajian fiksi yang beranggotakan saya sendiri, Tias Wayuningsih, NIM A310190002. Kelompok kami akan mengulas mengenai novel yang berjudul Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma. Yang pertama, mengenai identitas novel. Judul dari novel tersebut adalah Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma. Tahun terbit tahun 2010, kemudian penulisnya adalah Idrus. Kemudian untuk plot dari novel Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma terlihat saat Zulbahri meninggalkan Wartini dan merelakannya untuk menjadi istri teman lamanya. Setelah kejadian tersebut, Zulbahri pergi dan tak tahu tujuan hidupnya. Selanjutnya mengenai sudut pandang dari novel Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma, yaitu sudut pandang dalam ceritanya adalah sudut pandang orang ketiga karena si pengarang atau penulis tidak melibatkan dirinya ke dalam cerita tersebut. Struktur teks secara umum novel Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma. Ave Maria, sebuah keluarga kecil yang sedang duduk di depan teras rumah. Mereka menantikan kedatangan seseorang. Tiba-tiba, adik tertawa sambil menunjuk ke arah jalan. Terlihat seorang pemuda dengan baju jas yang robek-robek di bagian belakang hanya tertinggal benang-benang saja. Sambil tertawa, adik memberi hormat kepada Zulbahri yang dinanti-nantikannya. Sesampainya di rumah, Zulbahri menceritakan kisah cintanya dengan Wartini. Mereka sudah menikah selama 8 bulan, tetapi belum dikaruniai keturunan. Ternyata Wartini menyukai pria lain, yaitu Samsul, adik Zulbahri sendiri. Zulbahri sebenarnya tahu bahwa mereka berdua saling menyukai. Lalu Zulbahri menceraikan Wartini dan menjodohkannya dengan Samsul, adiknya sendiri. Dengan adanya perceraian tersebut, Zulbahri pergi meninggalkan Wartini dan menuju medan perang untuk membela nusa dan bangsa. Kejahatan membalas dendam. Ishak adalah pengarang dan penerbit buku yang masih muda dan sudah bertunangan dengan Satilawati. Satilawati memiliki sifat yang keras kepala. Ayah Satilawati tidak merestui hubungan mereka. Ayah Satilawati bernama Suksoro yang merupakan pengarang serta seorang kritikus yang terkenal kejam. Suksoro memanggil seorang wanita tua yang sangat sakti untuk memisahkan hubungan Ishak dengan Satilawati. Wanita tua itu tidak lain adalah neneknya Satilawati, yang sebenarnya juga tidak menyetujui hubungan mereka. Ishak pergi karena dicelakai oleh temannya sendiri, yaitu bernama Kartili, yang memberikannya obat gila agar Ishak meninggalkan Satilawati. Akhirnya Ishak sempat gila, tapi berhasil disembuhkan oleh neneknya Satilawati. Kemudian nenek tersebut menyetujui hubungan Satilawati dengan Ishak. Di lain kejadian, Kartili yang tadinya memberikan obat gila kepada Ishak, akhirnya dia sendiri gila. Latar tempat berada di Jakarta, di rumah ayah dan rumah Zulbahri pada waktu zaman Jepang. Seperti dendam rindu yang harus dibayar tuntas, pada bagian kedua yang berisi 7 cerita pendek, Idrus meninggalkan sisi romantisnya. Kemudian ia pergi menjelajahi
kehidupan sehari-hari di masa pendudukan Jepang. Imajinasi di kepala akan terpenuhi oleh bayang-bayang lingkungan yang kumuh, pribumi yang kekurangan gizi, tindakan represif aparat, korupsi pejabat, dan hal yang pahit lainnya. Dapat dijadikan pembelajaran pada masa kini, pemuda diharapkan lebih menghargai jasa pendahulunya di masa lalu. Proklamasi memang ingin membawa angin segar bagi penduduk Indonesia, namun luka tak bisa sembuh dalam semalam. Di bagian ketiga buku ini, Idrus berkisah tentang keadaan Indonesia setelah 17 Agustus 1945. Kisah epik tentang kepahlawanan rakyat Surabaya terdapat pada bagian ini. Membaca akan terasa sedang berada di medan perang sesungguhnya. Kisah sebuah celana pendek yang berisi tentang kemiskinan seorang opas atau penjaga kantor yang memakai celana pendek pemberian ayahnya dengan bangga sampai akhir hayatnya. Buku ini ibarat ukiran goa pada masa lampau di negeri ini yang dapat kita baca dan interpretasikan sebagai tonggak sejarah dan pembukti pergerakan masyarakat pada tanah airnya. Buku ini mengandung nilai sentimental tertentu yang didukung oleh penulisan dengan tata bahasa Melayu modern dan yang lazim digunakan pada zaman itu. Jika dibandingkan dengan karya tulis lainnya dengan tata bahasa yang sama, karya Idrus dalam buku ini lebih mudah dipahami. Namun cerpen Surabaya memiliki alur yang sedikit susah dipahami atau terlalu panjang. Namun hal itu tidak mengurangi nilai epik kisah kepahlawanan tersebut.